Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita dan juga kebahagiaan untuk kita, sehingga kita selalu semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang surat Al-Fatihah. Sudah hafal surat Al-Fatihah? Harus hafal, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib kita baca ketika sholat. Ketika akan memulai belajar, biasanya kita juga membaca surat Al-Fatihah. Langsung saja, surat Al-Fatihah merupakan surat pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama disebut dengan bacaan basmalah, dan ayat kedua disebut dengan bacaan hamdalah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap sholat dan juga setiap rakaat. Dalam sehari kita wajib membaca 17 kali. Nama lain surat Al-Fatihah antara lain yang pertama yaitu As-Sab'ul Masani. Artinya 7 yang berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Yang kedua disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, artinya induk Al-Quran. Dinamakan induk Al-Quran karena di dalam surat Al-Fatihah mengandung seluruh isi dari Al-Quran. Kandungan pokok surat Al-Fatihah. Adapun kandungan pokok yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah cerminan dari isi Al-Quran, yaitu tentang keimanan, hukum, dan kisah-kisah. Kandungan pokok ayat pertama dan kedua. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah disebut juga dengan bacaan basmalah. Allah mengajarkan kita untuk membaca basmalah ketika akan memulai suatu aktivitas ataupun kegiatan. Ayat kedua disebut dengan bacaan hamdalah. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga terdapat 2 sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Sifat Rahman artinya Allah mengasihi semua makhluknya, sedangkan sifat Rahim Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah saja. Sedangkan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat pada saat hari kiamat. Ayat kelima adalah ayat yang besar dan penting. Ayat ini berisi penegasan bahwa manusia hanya menyembah Allah dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ayat ke-6 dijelaskan bahwa pada saat berdoa, setiap muslim hendaknya memohon kepada Allah jalan yang lurus. Dan ayat terakhir berisi tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Siapa saja orang yang dimurkai? Orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Mereka dimurkai Allah karena mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar.
Demikianlah materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 pada hari ini. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Sekian dulu, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita dapat belajar dengan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.